Baik Bapak Ibu, saat ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam melakukan verifikasi Renja OPD pada Kabupaten Tapanuli Utara. Telah terbentuk hierarki verifikator yang dimulai dari eselon 3. Walaupun demikian, sebenarnya aplikasi ini sudah bisa mengakomodir hierarki berjenjang mulai dari eselon 4. Namun saat ini yang disetting oleh admin perencana dan saya adalah masih sampai ke eselon 3. Nah, saat ini untuk melakukan verifikasi ada 3 jenis verifikator. Yang pertama adalah verifikasi indikator program kegiatan dan subkegiatan tentunya, dan Renja. Itu yang pertama yang akan diperankan oleh teman-teman di bidang di Bapeda. Dan telah kami petakan juga OPD mitra dari para verifikator. Kemudian ada verifikasi standar biaya yang akan dilakukan oleh teman-teman di bagian pembangunan, dan juga verifikasi rekening belanja oleh teman-teman di bidang anggaran. Nah, setelah diverifikasi nanti kita tinggal memposting ke tahapan-tahapan RKPD. Misalnya rancangan awal, rancangan akhir, RKPD dan juga TAPD sebagai jembatan menuju KUA PPAS. Namun demikian, saat ini proses verifikasi hanya kita buat untuk rancangan setelah rancangan akhir. Jadi ini mau masuk ke TAPD ya, untuk TAPD, untuk masuk ke TAPD sehingga melibatkan anggota TAPD dari bidang anggaran dan bagian pembangunan. Nah, untuk melakukan verifikasi, yang pertama yang kita buat adalah kita mempersiapkan setelah kita login, ini menu yang akan kita menu yang diberikan kepada verifikator untuk melakukan verifikasi. Saat ini ada beberapa bantuan yang sudah kami buat. Misalnya adanya catatan template di sini. Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan template verifikasi. Jadi misalnya saya di sini login sebagai bidang fisik, verifikator bidang fisik di Bapeda, maka saya bisa mempersiapkan catatan saya. Biasanya ketika melakukan verifikasi itu apa aja catatan kita, misalnya indikator tidak sesuai dengan indikator subkegiatan, tidak sesuai dengan indikator kegiatan, atau targetnya tidak sesuai dengan target Renstra misalnya. Nah, catatan-catatan yang tadi saya bilang tadi, Bapak Ibu bisa buatkan template-nya di sini. Baru nanti waktu verifikasi kita tinggal pilih-pilih, ini mau dikasih kemana, ini mau dikasih catatan apa. Jadi misalnya indikator, saya contohkan indikator subkegiatan tidak sesuai misalnya. Nah, setelah itu kita buatkan catatan yang akan muncul di RKA-nya OPD. Misalnya indikator subkegiatan tidak sesuai dengan indikator kegiatannya.
Di sini Bapak Ibu bisa memberikan warna, bisa memberikan tanda, misalnya bold. Kemudian ini juga kita bold misalnya. Bapak Ibu punya tools beberapa ini, silakan digunakan. Setelah itu kita simpan. Ini tandanya bahwa sudah selesai dan ini sudah masuk datanya ke database. Sekarang kita akan melakukan verifikasi. Kita pilih tahun RPJMD-nya, lalu kita pilih tahun di mana RKPD ini mau dibuat. Ya, ini keluar. Ini adalah OPD Mitra dari bidang fisik di Bapeda. Kemudian ya ini adalah hasil verifikasi. Jadi kalau kita nanti mau hasilnya bisa kita lihat di sini, hasil verifikasi dari subkegiatan, kegiatan, rekening dan standar biaya. Nah, tingkat di sini maksudnya karena kita masih cuma satu, tingkat 2. Tingkat 2 itu karena tingkat satunya adalah admin posting tuh yang akan melakukan posting. Ini sama aja kita memberikan masukan kepada si admin posting untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan posting atau silakan melakukan posting. Jadi ini kita lihat di sini. Di sini ada persetujuan kita, perubahan dan catatan kita akan muncul di sini. Itu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa punya data, tentang RKP perurusannya OPD Mitra Bapak Ibu. Di sini daftar renja OPD Mitra perurusan. Jadi ini disajikan perurusan. Ini kebutuhannya teman-teman Bapeda. Nah, di sini juga ada draft struktur renja OPD Mitra. Jadi struktur belanjanya ini disajikan ke Bapak Ibu. Nah, ini susunannya belanja daerah, belanja operasi, belanja pegawai. Nah, saya sudah melihat beberapa contoh data. Nah, ada beberapa kesalahan di sini. Misalnya di sini tiba-tiba muncul nama dinas bukan nama belanja. Kenapa bisa muncul begitu? Karena waktu membuat renja OPD-nya atau operator OPD-nya memilih belanja daerah sebagai rekening. Kan biasanya kita ketika memilih rekening itu harusnya kita memilih rekening level paling bawah. Ternyata waktu awal-awal kemarin kebetulan dibuka tombol aksinya untuk memilih bebas rekening. Nah, kebetulan OPD-nya memilih belanja daerah, sehingga ketika kita buka belanja daerah, di sini ada dinas OPD. Nah, itu yang nanti bisa jadi masukan Bapak Ibu dalam melakukan verifikasi. Kemudian ini kalau struktur renja per OPD Mitra, kalau kita lihat ini nama belanjanya, ini seperti ini. Ini Dinas Perumahan Pemukiman itu membuat renja dengan rekening belanja pegawai itu. Padahal harusnya dia harus memilih lagi spesifik sampai di level paling akhir. Tapi karena dia langsung memilih ke belanja pegawai karena mungkin tidak tahu waktu itu rekening mana yang mau dipilih, maka dia langsung memilih belanja pegawai, tidak memilih spesifik. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan nanti. Kalau sekarang memang sudah tidak bisa lagi dia memilih belanja pegawai ini sebagai rekening. Tapi mungkin karena awal-awal kemarin kami masih kebingungan waktu itu ini rekeningnya karena banyak sekali. Ya, akhirnya dibuka semua dan ternyata itu menjadi celah bagi OPD. Nah, kemudian ini ada draft struktur renja per OPD. Ini di draftnya per OPD-nya ini bagaimana ini? Nah, ini kita bisa lihat. Kalau yang tadi gabungan ya, semua OPD di rekeningnya. Ini tentu saja hanya OPD Mitra. Nah, ini jadi data-data awal Bapak Ibu dalam melakukan verifikasi. Nah, bagaimana proses melakukan verifikasi? Nah, Bapak Ibu, sekarang saya contohkan, ini misalnya punya PU. Di sini ada tombol aksi. Tombol aksi ini hanya akan muncul pada level kegiatan.
Ya, pada level kegiatan. Jadi kita lihat ini perencanaan evaluasi kinerja perangkat daerah. Ya, ini perangkat daerah. Ada tombol aksi. Karena RKA juga ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita tahun lalu verifikasinya per RKA, per sub kegiatan. Kalau sekarang kita melakukan verifikasinya per kegiatan sesuai dengan RKA. Nah, kita coba sekarang tombol aksi. Nah, di sini kita akan disajikan kegiatan yang kita pilih tadi. Misalnya ini programnya apa, kemudian kegiatannya ini kodenya, ini indikator kegiatannya, ini targetnya, ini dari Renstra, Bapak Ibu. Begitu juga sub kegiatan ini juga dari Renstra. Dari Renstra, kemudian ini adalah rincian. Ini adalah satu sub kegiatan sama kayak cetakan RKA kita. Ini juga, ya, ini juga. Kemudian, nah kalau ini kebetulan saya karena bidang verifikasinya adalah di bidang Bapeda, maka saya hanya akan diberikan otoritas untuk memberikan catatan pada level-level kegiatan. Ini memang seharusnya ini dilakukan waktu Renstra. Namun karena Renstra kita tidak melakukan verifikasi, kita dikasih juga untuk melakukan verifikasi ini. Tapi nanti harusnya kalau Renstra sudah stabil atau tahun depan sudah nggak perlu lagi ini di sini, karena kita udah yakin bahwa indikator kegiatan dan program udah sama karena kita sudah verifikasi di Renstra. Nah, yang perlu di range itu adalah yang ini, indikator sub kegiatan dengan rinciannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngasih catatan. Nah, inilah fungsi. Maaf, tadi karena kita refresh saja, harusnya sudah masuk. Kita refresh untuk melihat template yang tadi saya bilang. Oke, verifikasi range. Saya ulangi. Oke, sekarang saya minta nah, ini sudah ada. Ini adalah template kita tadi. Misalnya Bapak Ibu bisa nambah template banyak, silakan. Mungkin ini seperti di Gojek ya Bapak Ibu, kalau kita pesan kan si driver itu punya template apa aja yang bisa dibuat supaya gampang melakukan pemberian info kepada pelanggan. Nah, ini juga begitu. Bapak Ibu tinggal klik ini, dia akan muncul di sini. Nah, ini bisa dimodifikasi lagi. Mau nambah sebenarnya, misalnya lagi kita mau nambah, ini dia akan nambah lagi. Bapak Ibu nanti bisa coba memberikan tambahan, misalnya tolong ditambahkan misalnya. Silakan diperbaiki misalnya. Nah, walaupun begitu Bapak Ibu sebenarnya karena ini berhubungan dengan rincian, ini adalah rinciannya. Nah, ini angkanya. Nah, ini adalah catatan kita, catatan. Nah, ini dilakukan per sub kegiatan Bapak Ibu. Nah, ini sub kegiatan ini bagaimana hubungan dengan rinciannya, bagaimana hubungan dengan indikator-indikatornya. Kemudian kasih catatan. Nah, setelah itu, sekarang melihat data-data ini utama cadangan, ini pagu utama, pagu cadangannya, ini pagu renjanya, ini selisih pagu renja dan renstranya, ini pagu renstranya, ini selisihnya, kemudian ini keluarannya, ini targetnya, ini satuan targetnya. Misalnya berarti ini kalau kita baca tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah, itu ini tolak ukurnya, keluarannya, targetnya 2 dokumen. Kalau
ini misalnya programnya ini, indikator programnya ini, pagu program RPJMD-nya ini, kegiatannya ini indikator kegiatannya. Kalau Bapak Ibu mau ngasih catatan di sini silakan, kita juga bisa. Nah, setelah itu misalnya kita di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu, setuju tanpa catatan, setuju dengan catatan, tidak setuju. Jadi nanti info ini nanti yang akan muncul di persetujuan. Nah, kalau setuju dengan catatan yang Bapak Ibu sudah buatkan di sini nanti diabaikan oleh sistem. Jadi tidak dimasukkan lagi karena sudah setuju tanpa catatan. Jadi catatan kita bahkan akan diabaikan. Kalau setuju dengan catatan, maka catatan-catatan ini akan menjadi masukan, akan dimuat di cetakan RKA-nya OPD. Kalau tidak setuju, ya sama, labelnya tidak setuju, tapi catatan-catatan ini adalah catatan perbaikan yang harus dibuat. Label ini akan menjadi pertimbangan untuk teman-teman admin posting dalam melakukan posting. Misalnya nanti bisa dilihat apakah ini sudah disetujui oleh admin verifikator atau belum. Kalau masih belum disetujui, jangan diangkat gitu. Walaupun demikian memang ada tahapan-tahapan di mana yang butuh cepat, ya, makanya kami tidak menguncinya. Kalau belum disetujui tidak boleh diangkat. Nah, itu belum kami lakukan, tapi ini memang murni keputusan masih ada di admin posting. Apakah dia mau memposting atau tidak. Begitu juga nanti di budget sama persis. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu teman-teman di bidang Bapeda mencatat ini, kalau belum diperbaiki, diposting oleh si admin, berikutnya tetap akan catatan ini akan dimuat di RKA-nya. Jadi harusnya OPD akan berinisiatif untuk menghilangkan catatan ini dengan melakukan diskusi dengan verifikator. Ya, mungkin di tahapan-tahapan urgent misalnya kayak RKPD, kayak Ranperda atau Perda. Nah, itu harusnya admin sudah harus mencegah kalau ada renja yang masih ada catatan. Jadi nanti Bapak Ibu ini berpengaruh sampai ke e-budget. Atau kalaupun nanti kita verifikasi di e-budget, ini juga yang akan muncul gitu. Teman-teman di bidang Bapeda pun akan melakukan verifikasi di e-budget dan formnya sama seperti ini. Selama saya terus terang Bapak Ibu, kita belum punya format Permendagri, format RKA dari turunan PP12. RKA yang saya buatkan ini baru mengikuti sebuah contoh dari SIPD Kemendagri. Jadi SIPD Kemendagri membuat contoh RKA yang bisa kita ikutin. Memang karena PP12 itu tetap membuat RKA itu per kegiatan, tidak per subkegiatan atau rincian. Jadi bentuknya begini. Terus rinciannya di mana? Nah, ini yang merah ini adalah rinciannya. Ini adalah rinciannya. Yang merah ini adalah rincian. Ini adalah rincian sub atau standar-standar harganya. Jadi dia memang berbeda dengan yang lama, RKA yang lama yang satu rekening saja. Kalau yang ini masing-masing sub kegiatan punya rekening. Demikian mungkin. Jadi setelah itu Bapak Ibu misalnya setuju dengan catatan, setuju dengan catatan. Bentar Bapak Ibu, saya buatkan ini persetujuannya.
Oke, saya ulangi, setuju dengan catatan. Oke, sudah berhasil. Kita lihat hasilnya. Ya, ini sudah ada. Setuju dengan catatan. Untuk kegiatan juga setuju dengan catatan. Ini subkegiatan setuju dengan catatan. Jadi kalau kita lihat nanti di catatannya, nah ini catatan kita. Nah, kalau kita cetak RKA-nya, ya semua. Nah, sekarang ini status pengajuannya sudah menuju ke sorry, saya harus refresh karena baru diisi datanya. Jadi itu sudah menjadi proses pengajuan. Ya, kita coba misalnya. Loadingnya selesai, setuju dengan catatan. Ini kita lihat di sini proses verifikasi. Jadi status pengajuannya tadi masih pengajuan, ini sudah proses verifikasi, sudah masuk proses verifikasi dia. Kalau sudah melakukan proses verifikasi, OPD sudah tidak bisa lagi melakukan pembatalan. Kalau di masih pengajuan, dia masih bisa melakukan pembatalan. Kemudian ini setuju dengan catatan. Ini tanda bahwa kita sudah melakukan verifikasi di subkegiatan itu. Kalau kita mau melakukan perubahan, kita nanti misalnya sudah diperbaiki oleh OPD, tinggal setuju tanpa catatan, maka sudah tidak ada lagi catatan itu. Kemudian ini adalah dua ini karena kebetulan dikasih kepercayaan, dikasih role untuk bidang fisik untuk melakukan verifikasi sub dan kegiatan. Ini verifikasi kegiatan, maka akan muncul nanti kalau di standar biaya dia akan muncul satu saja, verifikasi standar biaya atau verifikasi rekening untuk bidang anggaran. Jadi ini label untuk kita. Nah, kalau yang ini label untuk semua verifikasi. Jadi nanti supaya teman-teman di bidang anggaran dan standar biaya gampang memantau mana aja yang sudah diverifikasi atau belum, Bapak Ibu teman-teman tinggal memilih yang ini saja, lihat yang menu yang ini. Nah, ini karena dikasih dua untuk verifikasi sub dan kegiatan, maka akan ada dua kolom seperti ini. Nah, sekarang coba kita cetak untuk semua. Kemudian yang sudah melakukan proses verifikasi untuk dinas PU. Ya, saya cetak. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, ini range yang sudah dilakukan verifikasi. Ini pengajuan utama dan cadangan yang tadi saya pilih. Ini kegiatan yang sudah kita lakukan verifikasi tadi, kegiatannya terdiri dari dua subkegiatan. Nah, ini adalah rincian struktur ya, struktur. Ini memang ada permintaan untuk dikeluarkan, dipindah ke atas. Misalnya ini, memang tahun lalu kita taruh di atas. Ini supaya mempermudah saja saya kemarin, nanti bisa saya ubah kembali. Nah, ini adalah RKA-nya. Ini kegiatannya, ini indikator kegiatan, ini subkegiatannya. Jadi sama seperti yang kita lihat. Nah, di sini ada perbedaan memang. Ini harganya dari SK yang mana? Kalau di sini dari nomor
1168 tahun 2019. Jadi ini harga ini 80.000 itu dari SK ini. Kemudian ini catatannya tadi, setuju dengan catatan, ini catatannya, setuju dengan ini tanggal melakukan verifikasi. Kenapa ini belum muncul siapa verifikatornya? Karena saya belum memasukkan memang nama pejabat di bidang fisik yang melakukan verifikasi tadi. Di sini pun nanti harusnya ada tanda tangan kepala OPD kan, namun karena belum disetting jadi belum muncul. Jadi nah, sekarang kita udah bisa lihat ini RKA, cetakan RKA. Kalau sini karena belum resmi memang cetakan RKA seperti ini, jadi masih saya bikin saja detail. Jadi masih tergabung di sini range, strukturnya, kemudian ini RKA-nya. Gitu. Demikian mungkin panduan ini, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan verifikasi. Selamat siang.